Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Antara kekaguman Chu Xingyun, keempat orang kecil membuka cangkang kerang mereka, menonjol di kepala mereka, dan setelah melihat-lihat sebentar, mereka melompat satu demi satu dan mendarat di bahu Chu Xingyun. Berjuang untuk meraih dan memegang wajah Chu Xingyun, keempat lelaki kecil itu menangis dengan susu dan susu. Ayah, 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 ayah. Dengan telinga mendengarkan suara susu dan bisikan-bisikan lembut, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Meskipun keempat lelaki kecil ini bukan miliknya sendiri. Tapi di tubuh mereka, empulur darah Chu Xingyun mengalir. Di dalam tubuh Chu Xingyun, pembuluh darah naga paling murni dan paling benar mengalir. Ditambah serangkaian tiancai di bawah yang telah diambil satu demi satu. Mulai sekarang, garis keturunan Chu Xingyun benar-benar sombong. Ditambah dengan kekuatan Vena Bumi. Pada saat ini, 90% dari darah asli dari empat orang kecil telah ditelan dan dinetralkan oleh darah Chu Xingyun. Meskipun orang tua kandung mereka tidak dapat diubah. Namun, 90% dari darah di tubuh mereka berasal dari Chu Xingyun. Sekarang bahkan jika mereka melihat Long Qi, aku khawatir mereka tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi darah. Saat ini, keempat orang kecil berdiri di bahu Chu Xingyun, memegang wajah Chu Xingyun, intim. Yang lain bisa saja palsu, tetapi resonansi dari garis keturunan tidak palsu pula. Bukan hanya empat orang kecil yang baik pada Chu Xingyun. Chu Xingyun benar-benar merasa lebih baik kepada empat orang kecil itu. Orang tua, mentalitas semacam itu, orang yang tidak pernah menjadi orang tua tidak akan pernah bisa mengalaminya. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun tidak akan pergi kemanapun, terlepas dari apapun, dengan sepenuh hati, menemani empat orang kecil ini. Tentu saja, meskipun orang-orang di sini, Chu Xingyun selalu dapat memahami semua dinamika naga dan iblis melalui fantasi Fata Morgana. Dengan ilusi Mirage, Chu Xingyun dapat melacak semua berita dan informasi kapan saja, bahkan tanpa meninggalkan rumah. Chu Xingyun tidak punya waktu untuk mengabaikan Long Qi dan 3.600 jenius naga kerang yang ia pilih. Yang paling penting adalah bahwa Aoyu memang berbakat. Di bawah kultivasinya, para jenius naga kerang dengan cepat meningkat. Chu Xingyun tahu bahwa dia bukan orang yang sangat baik. Jika hanya ada beberapa orang, Chu Xingyun mungkin kompeten. Tapi begitu jumlah orang meningkat menjadi beberapa ribu, Chu Xingyun tidak tahu bagaimana melanjutkan. Bahkan jika Chu Xingyun segera menempatkan 3.600 jenius naga kerang ke dunia geosentris, saya khawatir mereka tidak akan bisa mengajar mereka. Sebaliknya, di bawah budidaya Aoyu, pertumbuhan mereka lebih cepat daripada pelatihan pribadi Chu Xingyun. Selain itu, Chu Xingyun juga tahu bahwa dia cukup untuk menangkap empat raja iblis. Adapun jenius biasa klan naga kerang, akan menyenangkan untuk membiarkan empat raja iblis mengendalikan mereka di masa depan. Setelah semua, meskipun Chu Xingyun dapat mengambil waktu sejenak untuk mengolah empat orang kecil ini. Namun, waktu dan energi Chu Xingyun terbatas, dia tidak bisa seperti seorang pengasuh, berdiri di samping keempat lelaki kecil itu kapan saja dan mengasuh mereka kapan saja, di mana saja. Bahkan empat orang kecil ini, Chu Xingyun tidak punya waktu dan energi untuk berkultivasi. Belum lagi jenius yang relatif biasa dari keluarga naga kerang. Waktu terus berlalu hari demi hari. Dalam sekejap, 3.000 tahun berlalu. Dalam 3.000 tahun, tingkat pertumbuhan keempat lelaki kecil ini sungguh menakjubkan. Hari ini, hanya dalam lebih dari 3.000 tahun, kekuatan keempat lelaki kecil itu telah melampaui kekuatan Long dan telah menjadi pemimpin generasi muda. Terutama ketika keempat lelaki kecil itu bergandengan tangan, dengan 72 naga, mereka dapat dihancurkan, dan mereka putus asa. Pada level yang sama, tidak ada yang bisa selamat dari pemboman empat pria kecil. Terutama yang menggairahkan Chu Xingyun adalah, di dalam darah keempat lelaki kecil ini, ada energi dari urat-urat bumi. Oleh karena itu, di dalam lava ini, keempat lelaki kecil ini hampir bingung, dan energinya tidak akan pernah habis. Secara khusus, 72 bola naga menggantungkan dapat langsung mengekstraksi energi dari nyala inti bumi, dan setelah kompresi kuat, mereka disimpan dalam bola naga menggantungkan. Setelah meledakkan bola naga dari tempat ini, itu akan meledak dengan 18 kali dampak api dengan kekuatan mereka sendiri. Di bawah pengaruh nyala api yang mengamuk, sangat mustahil bagi para beku dengan tingkat yang sama dengan keempat lelaki kecil untuk bersaing. Berada di dunia yang berpusat pada bumi, selama lava yang berpusat di bumi tidak habis, energi keempat lelaki kecil ini memiliki energi yang tak terbatas. Apalagi dengan bakat rasial dari ruang suku Benglong yang berjalan. Dan serangan super dan pertahanan. Keempat orang kecil itu hampir tak terkalahkan di dunia geosentris ini. Tentu saja, sekarang, mereka masih sangat muda dan perlu waktu lama untuk tumbuh. Namun, semua ini bukan masalah.
Hal yang paling diperlukan di zaman kuno adalah waktu. Setelah mengatur 4 pria kecil, Chu Xingyun akhirnya meninggalkan dunia. Sepanjang jalan ke kota naga, bertemu Long Qi. Selama 3000 tahun, naga itu tidak menganggur. Setiap 1000 tahun, dia akan bergegas kembali ke naga kerang, memilih sekelompok jenius, dan membawa mereka ke kota naga. Mulai sekarang, jumlah total penjaga telah melampaui skala 10.000 orang. Selama 3000 tahun ini, naga itu hidup dengan cepat dan sangat lembab. Dengan gelar pemimpin pengawal di kepalanya, seseorang yang telah memandang rendah dirinya sebelumnya, bahkan jika dia masih memandang rendah dirinya, tidak akan pernah berani menunjukkannya di depannya. Meskipun tidak ada yang tahu, apa pentingnya pasukan pengawal kelima yang baru dibentuk. Tetapi karena keempat Raja Naga Laut semuanya setuju dengan pengaturan korps pengawal kelima, bahkan jika yang lain bingung, mereka hanya bisa menerimanya. Selain itu, Raja Naga Empat Laut mengatakan dengan sangat jelas bahwa tanggung jawab Korps Pengawal Kelima adalah untuk melindungi kota naga dan pemimpin Biro Intelijen Naga. Untuk sesaat, meskipun tidak ada yang berani berada di depan umum, terutama di depan naga, dia mengekspresikan penghinaan batinnya. Namun di balik layar, diskusi sangat besar. Ao Yun, Ao Yu, Long Qi. 3 orang ini, dengan perbuatan baik itu, dinamai 3 raja beras lembut besar dari suku naga. Di antara mereka, Ao Yun tidak perlu banyak bicara. Dia bisa menjadi pemimpin Biro Cinta Naga. Ini benar-benar Ao Ling, Ao Min, Ao Xiu, Ao Mei, dan 4 gadis naga yang bergabung dengan lengkungan. Jika bukan karena rekomendasi bersama dari 4 keindahan ras naga, dia pasti tidak akan menjadi pemimpin Biro Cinta Naga. Selanjutnya adalah Ao Yu. Sebagai sepupu Ao Mei, Ao Yu sebenarnya adalah cabang dari Naga Nanhai. Awalnya, di rumah, Ao Yu sebenarnya tidak memiliki identitas dan status. Sebelum bergabung dengan Long Xin, Ao Yu sebenarnya hanya seorang adik lelaki yang tidak melakukan apa-apa. Kemudian, Ao Yu memasuki leluhur naga kerang dan menjadi menantu leluhur naga kerang. Yang paling kontroversial adalah bahwa dalam pertempuran dengan klan iblis, Ao Yu diselamatkan oleh Long Xin dengan mengorbankan hidupnya. Selain itu, setelah pertempuran itu, meskipun Ao Yu masih hidup, Long Xin terluka parah dan dia kembali ke rumah. Karena itu, mulai sekarang, meskipun Ao Yu adalah Jenderal Legiun Yanlong, tetapi identitas, status, hak dan bahkan nyawanya semua diberikan kepadanya oleh Long Xin, mengatakan bahwa ia adalah Raja Beras Lunak bukan fitnah. Bahkan Ao Yu sendiri tidak pernah membantahnya. Yang terakhir adalah naga. Saya dibesarkan oleh saudara perempuan saya sejak saya masih kecil, semuanya tergantung pada saudara perempuan saya. Bahkan sekarang, setelah kematian Long Xin, dia hanya bisa hidup dengan Yu Yin saudaranya. Bahkan jika itu tidak mampu atau berbakat, naga seperti itu benar-benar tidak menarik. Karena itu, meski tidak ada yang mau mengatakan sisi baiknya, tapi diam-diam, Ao Yun, Ao Yu, dan Long Qi adalah makhluk yang paling dibenci. Sebenarnya, Ao Yun, Ao Yu, dan Long Qi benar-benar tahu tentang masalah ini. Lagi pula, sebagai pemimpin Biro Intelijen Naga, jika Anda bahkan tidak dapat memahami informasi tentang diri Anda sendiri, itu terlalu tidak kompeten. Namun, hingga saat ini, tidak ada cara yang baik untuk ketiga orang itu. Jika hanya 1 atau 2 orang yang mengatakan, lebih mudah ditangani. Hanya mengambilnya dan menghukumnya dengan berat. Tetapi sekarang, tidak ada 1 atau 2 orang yang mengatakan demikian, tetapi semua orang berpikir demikian dan mengatakan demikian. Akibatnya, banyak hal menjadi lebih sulit. Anda tidak dapat menangkap semua orang dan menyiksa mereka dengan parah. Dan yang paling penting adalah bahwa saat ini, naga dan iblis bertarung, pertempuran itu sengit, dan Chu Xingyun tidak ingin membuat kekacauan dalam keluarga naga pada saat ini. Jadi, jika seseorang berkata, biarkan mereka mengatakannya. Selama Anda tidak menghadapinya dan menunjuk ke hidungnya, maka semuanya tidak menjadi masalah. Setelah mengambil lebih dari 10.000 jenius klan naga, Chu Xingyun membawa semua elit klan naga klan ke laut bawah, mengirim mereka ke lava inti bumi, dan menyerahkannya ke 4 penjaga-penjaga dekat. Yang disebut 4 penjaga pengawal secara alami merujuk pada 4 orang kecil itu. Namun, mulai sekarang, ke-4 lelaki kecil itu tidak kecil sama sekali. Setelah lebih dari 3.000 tahun budidaya, di bawah suntikan keabadian Chu Xingyun dan suntikan daya tembak bumi, ke-4 lelaki kecil itu mencapai ketinggian lebih dari 9 meter. Armor besi Dewa Bumi, yang memegang sabit besi Dewa Bumi, melangkah keluar dalam 1 langkah, dalam 10.000 meter, Anda dapat langsung mencapai sisi target, memberikan pukulan yang menghancurkan target. Menarik jarak yang jauh, 18 bals naga dari Erdshade juga memastikan bahwa kentut pihak lain akan kencing dan mengalami rasa malu. Saat ini, mereka tidak lagi cocok, dan nama naga digunakan sebagai nama keluarga. Lagi pula, dari kepala hingga kaki, di seluruh tubuh, kecuali ekor naga, mereka sama sekali bukan naga. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Chu Xingyun, ke-4 lelaki kecil itu semua memiliki kata ajaib sebagai nama keluarga mereka, dan yang lainnya sebagai sihir biru, sihir merah, laut ajaib, dan emas ajaib.
Di antara mereka, sihir biru dan merah ajaib adalah dua gadis ditempatkan di lingkaran sihir mengambang di sisi timur dan selatan masing-masing. Laut ajaib dan emas ajaib adalah dua anak laki-laki, masing-masing ditempatkan di lingkaran sihir mengambang di sisi barat dan utara. Ketika lebih dari 10.000 penjaga elit tiba di dunia geosentris, sihir biru, sihir merah, laut sihir, dan emas ajaib bergabung untuk membagi mereka. Perlu disebutkan bahwa kelompok pertama klan Dragon Elite adalah 3.600 tahun yang lalu. Dalam 3.000 tahun berikutnya, 3.600 orang lainnya direkrut setiap tahun. Total 4 rekrutmen dilakukan. Oleh karena itu, di bawah pembagian 4 Raja Iblis, setiap orang dapat dibagi menjadi 3.600 naga kerang elit. Keempat orang kecil itu sangat baik. Terutama setelah Chu Xingyun membuat serangkaian kompetisi dan proyek evaluasi, tidak ada yang mau ketinggalan. Dengan bantuan Chu Xingyun, lebih dari 10.000 elit naga kerang semua dilengkapi dengan baju besi dan senjata yang ditempa oleh besi dewa yang berpusat di bumi. Untuk beku lain, meskipun inti besi kuat itu mungkin bukan yang paling cocok. Tetapi bagi naga kerang, besi yang berpusat pada bumi adalah logam yang paling cocok untuk mereka. Setelah menyerap sejumlah besar api geosentris, ketika mereka melemparkan senjata dan baju besi yang ditempa oleh besi geosentris, mereka akan merangsang api geosentris yang terkandung dalam senjata dan baju besi. Di bawah letusan kekuatan nyala bumi, kekuatan destruktif dari naga kerang akan berlipat ganda atau bahkan meningkat beberapa kali. Daya tembak terus-menerus dari suku Benglong tidak kuat. Mode pertempuran utama adalah wabah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pertempuran suku Benglong pada dasarnya muncul di sisi musuh secara instan, dengan daya tembak yang kuat, target dihancurkan secara instan. Jika Anda tidak dapat membunuh lawan dalam sekejap, maka hampir tidak mungkin bagi naga kerang untuk membunuh lawan. Keempat Raja Iblis pertama-tama membom tanpa pandang bulu dengan 18 naga kerang bebek dunia, dan kemudian berjalan di luar angkasa untuk mencapai sisi lain. Setelah berhasil mendekati target, sabit yang ditempa oleh besi inti bumi dan api bumi di baju zirah bersemangat, dan sabit diayunkan dengan semua kekuatannya. Jika ini masih gagal membunuh target, maka mereka harus berjalan di ruang dan mundur sesegera mungkin. Tidak peduli bola naga dari kerang yang tinggal di bumi, atau senjata dan baju besi yang ditempa oleh besi dari inti bumi, api dari inti bumi yang terkandung di dalamnya semuanya dapat dibuang. Setelah katarsis selesai, itu harus diisi ulang, jika tidak, daya tembak karena itu tidak dapat meledak sama sekali. Hingga taraf tertentu, keempat lelaki kecil ini termasuk dalam rahib pembunuh. Secara instan muncul output seketika, meninggalkan. Mengandalkan pecahnya gelombang arus. Setelah wabah, kekuatan mereka akan berkurang 10 kali lipat. Jika Anda tidak pergi sesegera mungkin, saya khawatir kerusakan akan terjadi. Di bawah serangkaian insentif Chu Xingyun, 4 Raja Iblis berikutnya masing-masing akan memerintahkan 3.600 Tuan Iblis, dan latihan ini berjalan lancar. Pada saat bersamaan, Long Qi dan Ao Yu juga tidak menganggur. Di antara mereka, naga itu akan kembali ke suku Benglong setiap 1000 tahun, dan memilih 3.600 anak muda berbakat dari suku Benglong. Dan Ao Yu tidak akan diam. 3.600 remaja berbakat yang terpilih dari kelompok etnis Benglong akan dikirim kepadanya sesegera mungkin, dan dia akan melakukan pelatihan pendahuluan dan pelatihan. Setelah meletakkan fondasinya, 3.600 anak muda berbakat dari suku Benglong akan terhubung ke laut bawah, memasuki dunia inti bumi, dan bergabung dengan 4 harapan iblis. Pada saat bersamaan, di Laut Nether, kekuatan utama 9 juta klan Meraj dan pasukan cadangan klan Meraj berjumlah 900 juta juga berlatih keras siang dan malam. Mulai sekarang, Chu Xingyun hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu tentang pelecehan verbal dan penghinaan dari dunia luar, tapi dia tidak boleh tahu. Tapi diam-diam, Chu Xingyun mengumpulkan kekuatan, dan melatih pasukan elit. Setelah perang antara naga dan klan iblis, ada titik balik yang keras dan besar yang tidak kondusif bagi klan naga. Chu Xingyun akan memerintahkan pasukan laut Belanda dan secara resmi keluar dari gunung, membalikkan ombak. Adapun untuk menarik setengah setan darah naga itu, serta ras lain di langit berbintang, Chu Xingyun bahkan tidak peduli tentang itu. Begitu dia bisa saling memberi, setan juga bisa memberi, dan banyak lagi. Kedua, meskipun ikatan bunga adalah yang terkuat, begitu bunga hilang, ikatan itu secara alami akan putus. 3 kali, hati orang-orang mementingkan diri sendiri. Begitu klan naga jatuh ke arah angin, setengah setan naga darah itu tidak akan pernah berdiri. Bahkan mereka yang sudah berdiri, akan segera membersihkan hubungan dan menunjukkan sikap. 4. Sejarah membuktikan bahwa klan naga akhirnya dikalahkan di tangan setan setengah darah naga. Ini adalah nasib yang tidak dapat diubah. Sekarang dia tahu bahwa klan naga akan dikalahkan, dan itu dikalahkan di tangan setan setengah darah naga, mengapa Chu Xingyun membuang-buang waktu dan energi untuk melakukan pekerjaan yang tidak berguna itu. Chu Xingyun sangat jelas bahwa orang lain selalu tidak bisa diandalkan. Hanya kekuatan dan kekuatannya sendiri yang paling dapat diandalkan. Segala sesuatu yang lain tidak dapat diandalkan dan berubah kapan saja.
Akhirnya, dan yang paling penting, Chu Xingyun memiliki rencananya sendiri ketika dia tahu hasilnya. Jika itu adalah perang antara klan naga dan klan monster, maka setelah klan monster benar-benar menekan klan naga di laut dalam, mereka akan memiliki semua sumber daya di langit dan bawah tanah. Cukup mengkonsumsi naga sepenuhnya. Menanggapi situasi ini, rencana Chu Xingyun adalah untuk membangun kekuatan baru di Menrache. Membentuk tren berkaki tiga dengan ras naga dan iblis. Dengan cara ini, bahkan jika klan naga didorong ke laut dalam, klan iblis tidak bisa tidak bermoral untuk mengelilingi klan naga. Tentu saja, di dunia ini, tidak ada yang mutlak. Meskipun dikatakan bahwa setengah setan naga darah tidak dapat diandalkan, tidak semua setengah setan naga darah tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Ikan melahap adalah kasus khusus. Ikan iblis adalah ikan omnivora ganas, naga darah setengah naga yang terbuat dari darah bercampur dengan keluarga naga. Ikan iblis favorit adalah daging mentah dari klan iblis, yang merupakan musuh alami klan iblis. Mana ikan iblis tidak kuat, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang mantra dan kekuatan gaib. Dan ikan iblis itu tidak terlalu besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Ikan iblis dewasa, ukurannya hanya seukuran tamparan orang dewasa. Namun, ikan iblis itu setengah iblis dengan darah keluarga naga, memiliki kekuatan naga dan gigi naga. Kekuatan dan gigi naga tidak perlu dijelaskan secara lebih rinci, dan mereka pasti dapat merobek harimau dan macan tutul. Hal yang sama berlaku untuk ikan iblis, mereka mewarisi kekuatan dan gigi keluarga naga, dan dapat dengan mudah merobek anggota tubuh semua makhluk hidup di dunia. Selain itu, semua setengah setan dengan darah naga sangat kuat dalam daging, dan kekuatan pertahanan mereka tidak berbeda dari klan naga. Tentu saja, jika ini masalahnya, itu bukan apa-apa. Lagi pula, bahkan jika gigi ikan iblis memiliki kekuatan, tetapi karena mana dan mantra yang lemah, sulit untuk mengalahkan musuh yang kuat. Setiap keluarga monster, selama mereka berada di dunia yang sama, dapat dengan mudah mengalahkan 7 atau 8 ikan iblis. Tetapi hal yang paling menakutkan tentang menggigit ikan iblis bukan hanya pertahanan yang kuat dan gigitan giginya yang mengerikan. Hal paling menakutkan tentang ikan iblis adalah jumlahnya. Ikan iblis dapat membuang lebih dari 100.000 telur ikan sekaligus, dan menetas ribuan bibit ikan iblis. Perlu disebutkan bahwa ikan iblis yang menetas pertama akan menelan telur yang tidak menetas, jadi tidak semua telur akan menetas. Selain itu, ikan iblis yang baru saja menetas hanya bisa memakan telur ikan iblis, dan tidak ada makanan lain yang bisa menggantikannya. Jika mereka berkembang biak dengan sekuat tenaga, sepasang ikan iblis dapat membiakkan jutaan orang dalam 100 tahun. Karena itu, ikan iblis ini hanyalah mimpi buruk bagi klan iblis. Meskipun bertatap muka, klan iblis setidaknya bisa mengalahkan 7 atau 8 ikan iblis. Tapi masalahnya adalah ikan iblis tidak akan pernah berhadapan langsung dengan orang-orang. Begitu ikan iblis muncul, mereka berkelompok dan luar biasa. Ribuan hanya akan bersatu, dan bahkan tulang dan sampah tidak akan ditinggalkan di masa lalu. Hanya saja demonfish juga memiliki cacat bawaan dan kekurangannya. Ikan yang melahap tidak bisa hidup di air dingin. Ikan pemakan gigitan memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada suhu air, dan harus hidup di sumber air panas dengan suhu sekitar Baidu, atau di bawah permukaan laut, di ventilasi gunung berapi aktif. Begitu mereka meninggalkan air panas, ikan iblis ini akan segera beku dan benar-benar kehilangan kekuatan tempur mereka. Tentu saja, ini mengacu pada ikan iblis yang baru saja lahir dan yang kekuatannya belum membaik. Selama kekuatan dan status dinaikkan ke tingkat tertentu, semuanya tidak akan menjadi masalah. Selama kekuatan dan ranah ikan iblis telah dinaikkan ke ranah prajurit iblis, Anda dapat meninggalkan perairan bersuhu tinggi dan bertarung di wilayah lain. Meskipun kekuatannya akan sangat terbatas, dan waktu bertarung tidak boleh terlalu lama. Tetapi jika pertempuran hanya berlangsung dalam waktu singkat, maka tidak akan ada masalah. Selama pertempuran benar-benar berakhir sebelum kekuatan tempur pemakan iblis turun, maka semuanya secara alami tidak akan berpengaruh. Alasan mengapa dia memilih untuk makan ikan iblis, Chu Xingyun juga bijaksana. Pertama-tama, ikan iblis adalah musuh alami klan iblis, dan merupakan makhluk yang paling ditakuti dan ditakuti oleh klan iblis. Faktanya, tidak ada ruang bagi makhluk lain untuk hidup di daerah di mana ikan monster makan, bukan hanya ras iblis. Di daerah di mana ikan iblis hidup, hanya ada satu spesies, ikan iblis. Semua spesies lokal lainnya, serta spesies asing, ditelan oleh ikan iblis. Sebagai musuh alami dari klan iblis, kontradiksi antara klan iblis dan ikan iblis tidak dapat didamaikan. Di dunia ini, antara klan iblis dan ikan iblis, hanya satu pihak yang dapat bertahan, dan sama sekali tidak mungkin untuk bekerja sama. Oleh karena itu, setelah merekrut ikan iblis, Chu Xingyun tidak perlu khawatir, klan ikan iblis suatu hari akan memilih klan iblis. Sejarah juga membuktikan bahwa, sebagai tentara kelas pertama dari Ordo Ras Iblis, ikan iblis selalu setia dan tidak pernah dikhianati. Tentu saja, meskipun Chu Xingyun memilih keluarga ikan iblis, harus diketahui bahwa ikan iblis juga dibagi ke dalam kelompok yang berbeda. Dengan pengalaman naga dan 4 raja iblis, ide-ide Chu Xingyun telah berubah secara dramatis.
Di waktu berikutnya, Chu Xingyun bergegas ke kawah besar dan mata air panas super tempat ikan iblis itu tinggal. Setelah penyaringan ketat ketika Chu Xingyun kembali ke Laut Nether lagi, dia tidak membawa kembali ikan iblis. Apa yang benar-benar dibawa Chu Xingyun adalah segenggam kecil lebih dari 100.000 ikan setan. 100.000 ikan ini tidak polos. Faktanya, 100.000 ikan ini dibeli oleh Chu Xingyun Hua dari Raja Ikan Iblis. 100.000 telur ikan iblis, biaya Chu Xingyun banyak persediaan dan harta. Dengan identitas dan status Raja Ikan Iblis, bagaimana kita dapat membiarkan mereka menjual anak-anak mereka? Namun, untuk Chu Xingyun, beberapa bahan dan instrumen tidak memiliki arti sama sekali. Karena tidak ada mimpi yang dapat dicobai, itu semua hanya ilusi. Setelah membawa kembali 100.000 telur ikan iblis, Chu Xingyun sekali lagi memperbaiki tungku empulur darah, merendam 100.000 telur ikan iblis di dalamnya. 10 bulan kemudian, ratusan ribu ikan iblis berhasil menetas. Karena sumsum darah Chu Xingyun terkandung dalam lelehan, 100.000 ikan iblis pemakan ekor ini tidak melahap telur ikan di sekitarnya, mereka hanya perlu melahap sumsum darah untuk mempertahankan kehidupan. Chu Xingyun sangat senang setelah menetas 100.000 ekor sekaligus, memiliki pembuluh darah Chu Xingyun dan memiliki energi buah Dewa Vena Bumi. Akibatnya, 100.000 ikan iblis pemakan ekor ini juga mengalir dengan darahnya, dan secara alami, mereka harus ditekan oleh darah Chu Xingyun. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, tidak peduli apapun lingkungan yang mereka hadapi, mereka pasti tidak dapat menolak perintah Chu Xingyun. Ratusan ribu ikan iblis dimasukkan ke laut bawah. Mulai saat ini, di seluruh laut Belanda ikan iblis akan menjadi satu-satunya ikan. Perlu disebutkan bahwa ikan iblis bukanlah reproduksi heteroseksual, tetapi reproduksi diri. Karena itu, tidak ada jenis kelamin untuk ikan iblis. Ketika tiba saatnya untuk melahirkan, mereka akan memadatkan telur ikan itu sendiri, dan kemudian menetas. Karena itu, walaupun 100.000 ekor ikan pemakan ekor semuanya dibiarkan dari garis keturunan yang sama, mereka tidak perlu bersinggungan satu sama lain sebelum mereka dapat melahirkan keturunan. Di laut yang gelap, tidak ada langit yang gelap dan selalu siang hari. Inti lava di langit menghisap laut bawah sepanjang waktu. Di antara langit dan bumi, awan gelap membentuk dan hujan turun. Selain itu, suhu air laut di Laut Belanda selalu dipertahankan lebih dari 100 derajat, yang paling cocok untuk kelangsungan hidup ikan iblis. Sedangkan untuk makanan, tidak ada masalah. Hingga sekarang, di 72 pulau desa, 7,2 miliar orang dari suku Meraj telah melakukan pekerjaan pemuliaan dengan penuh semangat. Sejumlah besar monster yang tidak berbahaya, tidak merusak, dan tidak agresif ditawan di setiap pulau, dan Meraj tidak bisa memakannya sama sekali. Selain itu, keluarga Mirian agak bersih di alam. Pada dasarnya, hanya memakan anggota tubuh monster, tetapi tidak organ dalam tulang rusuk, kepala dan leher. Oleh karena itu, bagian yang ditinggalkan ini cukup untuk memakan ikan iblis. Semua ikan iblis dibagi menjadi beberapa komunitas dan berkumpul di sekitar 72 pulau. Meraj dari 72 pulau memberi mereka makanan yang cukup. Tentu saja, semua makanan tidak dibuang ke laut seperti sampah. Semua makanan harus dicuci berulang kali untuk memastikannya bersih sebelum dapat dimasukkan ke wilayah laut tertentu dan dimakan oleh ikan iblis. Di bawah pengamatan Chu Xingyun, di bawah persediaan makanan yang cukup, kelangsungan hidup dan reproduksi ikan iblis telah sangat lancar. Hanya dalam 100 tahun, ikan iblis ini, yang jumlahnya ratusan ribu, telah berkembang menjadi lebih dari 70 miliar. Di luar setiap pulau, ada lebih dari 1 miliar ikan iblis. Pada skala ini, Meraj dan klan ikan setan telah mencapai keseimbangan. Monster-monster yang dikonsumsi oleh Meraj setiap hari hanya memiliki memo yang cukup untuk memberi makan lebih dari 70 miliar ikan iblis. Selama 100 tahun, Chu Xingyun tidak menganggur. Sementara memeriksa reproduksi ikan iblis, sementara di pusat bumi, mengandalkan nyala api pusat bumi untuk memurnikan massa bahan bawaan. Kelompok bahan bawaan ini diambil dari Forseas Dragon Palace, bahan bawaan teratas. Bahan bawaan tingkat atas ini diakumulasikan oleh klan naga dalam 100 juta triliun tahun terakhir dan mencari seluruh dunia yang sunyi. Dalam miliar triliun tahun terakhir, suku naga adalah yang tertinggi dari 10.000 suku dan penguasa alam semesta. Antara dunia ini dan dunia, bahan-bahan top semuanya dikaitkan dengan naga. Meskipun dari sekarang sampai masa depan yang sangat panjang, ras iblis adalah penguasa dunia ini. Tetapi ada begitu banyak bayi, pertama datang terlambat jika Anda tidak datang. Mulai sekarang, antara langit dan bumi, 80% harta surga dan bumi terkonsentrasi di tangan naga. Bahkan jika klan iblis mengambil alih klan naga, itu menjadi penguasa dunia baru, yang tertinggi dari semua klan. Tapi pencariannya seharusnya sudah dibersihkan oleh klan naga, bahkan jika klan iblis itu tergores 3 kaki, benar-benar tidak ada bayi untuk dicari. Karena itu, naga selalu kaya dan mulia. Klan iblis tidak pernah kaya, tidak ada hubungannya dengan itu. Pada saat ini, di depan Chu Xingyun, 80% dari semua bahan bawaan lahir di dunia kuno telah ditempatkan di depannya.
Taruh dalam generasi kemudian, lebih dari 3.000 keping bahan bawaan ini, cukup ambil satu, cukup untuk menempa harta dunia yang tak terkalahkan dan dunia. Sekarang, ada lebih dari 3.000 lembar dari bahan yang sama. Tentu saja, pada saat ini, di 72 tempat Chu Xingyun, ia mengendalikan api bumi dan terus meleleh. Lebih dari 3.000 bahan bawaan telah sepenuhnya meleleh. Selain itu, di bawah kekuatan geosains, semua bahan bawaan telah sepenuhnya menyatu dan melebur menjadi logam berwarna-warni yang meleleh. Dengan napas panjang, Chu Xingyun memikirkannya, dan mengorbankan pedang kuno bintang 7. Dengan suara geraman, logam cair berwarna-warni berkumpul menuju pedang kuno bintang 7. Di bawah peleburan 72 diva, logam berwarna-warni dengan cepat melebur ke dalam pedang kuno 7 bintang. Melihat tubuh pedang menjadi tebal dan berat, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Ini bukan lagi pedang, tapi pedang besar, bahkan pedang besar. Melihat pedang berwarna-warni, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Bahan bawaan ini adalah manifestasi utama dalam diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat dikurangi dengan menempa dan memperbaiki. Dengan kata lain, kecuali Chu Xingyun membuang bagian dari logam cair, jika tidak, volume pedang kuno bintang 7 tidak lagi dapat diubah. Dalam hatinya, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus membuat beberapa pilihan, jika tidak, jika ilmu pedang langsung dihapuskan. Pedang berat dengan volume yang sangat besar dan berat yang berlebihan sangat sulit dikendalikan. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus membuang beberapa logam cair. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mengulurkan tangan kanannya, 2 jari di makanannya dan membentuk taktik pedang, dan segera mengusap massa logam cair. Dengan suara sedikit, massa logam cair harus dibagi menjadi 2 massa. Melihat sekeliling, salah satu dari mereka dengan cepat mengembun menjadi pedang sepanjang 3 kaki, memancarkan cahaya warna-warni di sekitar tubuh. Kelompok lain dengan cepat terkondensasi menjadi api, juga 3 kaki panjang dan memancarkan cahaya warna-warni di seluruh tubuh. 2 pedang tipis dan tebal ini, salah satunya adalah pedang terbang yang dimainkan bersamaan dengan Royal Sword. Sisi lain, yang hanya bisa dipegang di tangan, ditampilkan sebagai api. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun menoleh dan menatap 72 dewa. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, dalam 99,81 juta tahun ke depan Anda akan membantu saya memperbaiki 2 pedang ini tanpa gangguan. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, 72 dewa secara bersamaan mengangguk. Pada saat ini, 72 dewa ini hidup bersama, berbagi Yuanshan dengan Chu Xingyun, jadi, mereka sangat menyadari pentingnya kedua pedang, besar dan kecil, untuk Chu Xingyun. Chu Xingyun tidak memberi banyak nasihat. Dia tahu bahwa 72 avatar Disa tahu bahwa tidak perlu mengatakan lebih banyak. Setelah percayaan selesai, Chu Xingyun menarik diri dari area inti dari inti. Setelah meninggalkan area inti, Chu Xingyun berbalik, dan di antara kedua tangannya, dia meletakkan sebuah rune dan lingkaran sihir. Setelah menghabiskan 81 tahun penuh, Chu Xingyun benar-benar menyegel seluruh inti bumi. Pada titik ini, bahkan jika Chu Xingyun ingin membukanya, itu tidak akan pernah dibuka. Kecuali seseorang dapat menghancurkan seluruh inti bumi, sama sekali tidak ada orang yang bisa memasuki jantung bumi dan menghancurkan pemurnian kedua pedang ini. Chu Xingyun sangat percaya bahwa begitu pemurnian kedua pedang ini selesai, itu pasti akan menjadi pedang tertinggi yang paling kuat dari zaman kuno hingga saat ini. Belum lagi yang lain, itu adalah masa lebih dari 3.000 bahan bawaan yang mengumpulkan esensi dari dunia kuno saja, ditakdirkan untuk supremasi 2 pedang ini, dan bangga dengan identitas dan status kelompok. Setelah menyegel dunia geosentris, Chu Xingyun mengangguk dengan puas dan berbalik untuk meninggalkan intinya. Selanjutnya, Chu Xingyun masih banyak yang harus dilakukan. Selain klan ikan iblis, ada beberapa setan setengah darah naga besar, yang juga dalam ayunan penuh dengan klan iblis dan tidak pernah bisa didamaikan. Belum lagi, Chu Xingyun melobi semua cara untuk memikat ras setan setengah darah naga yang tidak kompatibel dengan ras iblis. Di sisi lain, di jantung bumi, dengan kepergian Chu Xingyun, 72 dewa ganas diri sendiri, menyerap daya tembak jantung bumi dan terus-menerus memperbaiki 2 pedang. Seiring berjalannya waktu, 2 pedang berangsur-angsur berubah. Di antara mereka, zat bawaan negatif terkonsentrasi pada pedang kanan. Zat bawaan positif bertengkar dengan pedang di sebelah kiri. Secara bertahap, kedua pedang itu menjadi satu hitam dan putih, 2 pedang yang sama sekali berbeda. Yang putih menyilaukan, dan memancarkan cahaya yang luar biasa, dan suhu menyala-nyala. Pria kulit hitam pekat dan samar-samar memancarkan gravitasi yang melahap segalanya, dan napas yang acuh tak acuh. Pedang cahaya putih, pedang berat hitam. Di bawah pemurnian 72 klon Disa, karakteristik dari kedua pedang menjadi semakin berbeda dan semakin berlawanan, dan mereka telah menjadi 2 ekstrim. Kontras antara terang dan gelap. Oposisi antara yin dan yang. Oposisi antara api dan rapier. Tentu saja, semua ini, Chu Xingyun tidak bisa tahu. Setelah benar-benar menyegel dunia geosentris, bahkan induksi antara Yuanshan telah terputus. Mulai sekarang, 72 avatar tidak dapat menyampaikan berita.
Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, pertempuran antara naga dan klan iblis berlangsung 100.000 tahun lagi. Dalam 100.000 tahun, Chu Xingyun berlatih keras sambil berjalan di antara darah setengah klan iblis naga. 100.000 tahun roaming, panen Chu Xingyun, tapi tidak sebesar yang diharapkan. Namun secara keseluruhan, keuntungannya tidak kecil. Dalam 100.000 tahun, Chu Xingyun berhasil mengumpulkan suku troll anjing berkepala 3, sapi api iblis, kuda perang mimpi buruk, naga berkepala 2, dan naga hitam yang hancur. Dalam hal ini, dalam ingatan Chu Xingyun, semua ras besar Mozu direkrut ke dalam Mozu oleh Chu Xingyun. Menurut potensi, kekuatan, dan peringkat masing-masing, Chu Xingyun memberi peringkat semua ras yang bergabung dengan Nether Demon Rache. Menurut kekuatan dan potensi dari rendah ke tinggi, pangkat dalam balap iblis adalah suku troll, suku barbar rawa, suku anjing berkepala 3 neraka. Neraka klan domba setan, klan kuda mimpi buruk, klan naga terbang berkepala 2. Void Mang, hancurkan naga hitam, setan. Di antara mereka, suku troll, suku barbar rawa, suku anjing berkepala 3 neraka, adalah senjata jarak dekat. 3 ras semuanya tebal dan berdaging, dan mereka sangat kuat, paling cocok untuk pertempuran jarak dekat. Hell Demon Ship, Nightmare Warhorse, dan Flying Dragon berkepala 2 berikut adalah pasukan jarak jauh. Di antara mereka, meskipun klan naga terbang berkepala 2 dapat terbang, tetapi bentuknya relatif ramping, tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat, tetapi cocok untuk pertempuran jarak jauh. Klan Piton kekosongan berikutnya, menghancurkan klan naga hitam, dan klan iblis, semua ras tanah. Apakah di langit atau di bawah tanah, jarak pendek atau jarak jauh, ketiga ras ini sangat kuat, dapat digambarkan sebagai dasa lomba. Perlu disebutkan bahwa klan iblis sebenarnya adalah klan naga kerang. The Demon Fish Clan, dan Mirage Clan, tidak termasuk dalam 9 lengan Demon Clan. Di antara mereka, jumlah ikan iblis terlalu besar untuk ditata ulang sama sekali. Ketika benar-benar saatnya untuk bertarung, lepaskan saja ikan iblis secara langsung. Ratusan miliar ikan iblis melahap membanjiri berulang kali, dan seluruh dunia bawah laut akan menjadi area kehidupan yang terbatas. Adapun orang-orang Mirage, mereka tidak perlu bergabung dalam pertempuran. Mirage adalah pelapor setan. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah membangun jaringan intelijen dan menyatukan semua intelijen. Yang disebut, tahu diri sendiri dan tahu yang lain, 100 pertempuran. Selama pekerjaan intelijen dilakukan dengan baik, keluarga Mirian sudah tak terhitung jumlahnya, tidak perlu melakukan hal lain. Tentu saja, 9 juta S Army of Mirage masih harus bertarung. Jika tidak, roh pedang di pedang 5 elemen yang terbang di tangan mereka tidak bisa marah sama sekali. Bagaimana mereka bisa memadatkan cara pedang yang cukup sempurna? Selain ikan iblis dan keluarga naga kerang, semua ras lainnya direkrut, yang Anda butuhkan hanyalah bertarung, Anda bisa menang. Saat 8 balapan bergabung dengan Laut Nether, hanya dalam semalam, kekuatan Demon Rache cepat meningkat. Kedelapan ras ini semuanya memiliki sifat kekerasan, dan tubuh mereka penuh dengan faktor perusak dan kehancuran. Mereka tidak kompatibel dengan klan iblis dan klan naga. Kecuali Mirage, semua ras di seluruh Laut Belanda hanya dihancurkan, dan tidak ada produksi. Mereka mewakili kehancuran, dan identik dengan kekacauan dan kehancuran. Ketika kelompok-kelompok etnis besar pindah ke Laut Nether satu demi satu, untuk sementara waktu, persediaan menjadi sangat gugup. Namun, untuk situasi ini, Chu Xingyun tidak khawatir. Ada klan iblis besar untuk menjarah, klan iblis tidak perlu khawatir tentang kekurangan bahan. Saat tim terakhir memasuki laut bawah, iblis yang mengguncang dunia kuno dan bersatu kembali. Tinggi di atas langit, dengan inti lava di atas kepala. Chu Xingyun dengan bangga melihat sekeliling laut bagian bawah dan berkata, "Hari ini, aku dan laut bagian bawah secara resmi mendirikan balap iblis." Dengan suara Chu Xingyun, gunung-gunung bergerak dalam sekejap, dan matahari dan bulan gelap. Di antara visi apokaliptik tentang langit dan bumi, Chu Xingyun melanjutkan, "Sejak itu, jalan setinggi 1 kaki, iblis setinggi 1 kaki, dan klan iblis berdiri." Dengan kata keluar terakhir Chu Xingyun, dalam sekejap, semua gunung berapi meletus pada saat yang sama di seluruh dunia yang sepi. Di antara letusan gunung berapi yang dahsyat, langit dan bumi gelap, air laut mengalir kembali, dan ratusan juta jiwa langsung hancur. Menghadapi bencana seperti itu di dunia, ras iblis dan naga harus menarik pasukan mereka dan bertarung lagi. Pada saat yang sama, di Netherworld, dengan didirikannya Demon Rache, kolom cahaya hitam diproyeksikan dari kekosongan, jatuh tepat di dahi Chu Xingyun. Di bawah tatapan Chu Xingyun, kolom hitam cahaya jatuh pada Yuan Shen dan mengalir ke Yuan Shen dari Chu Xingyun. Antara turbulensi hebat antara langit dan bumi, di atas Yuan Shen Chu Yuanyun, rambut dan pupilnya menjadi hitam. Di luar Yuan Shen, lapisan jubah hitam dengan cepat mengembun. Menunduk dengan bangga pada segala sesuatu di Laut Belanda, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, "Mulai hari ini, aku adalah leluhur iblis, dan semua yang lain adalah bangsaku." Menghadapi dunia yang perkasa, menatap Chu Xingyun di atas kubah langit, semua makhluk di laut bawah berlutut dan menundukkan kepala mereka untuk bertemu leluhur iblis.
Tetapi semua generasi yang nakal, dengan guntur mereka sendiri jatuh dari langit, benar-benar menghancurkannya dan mengubahnya menjadi tidak ada apa-apa. Dan semua orang yang mau mengetuk kepala dan tanah mereka. Di atas kubah langit, ia akan menjatuhkan cahaya hitam, jatuh ke tubuhnya, dan bergabung dengan garis keturunannya. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya secara tidak sadar. Jika dia tahu ini, mengapa dia membuang begitu banyak perhatian? Demon Rache ini didirikan olehnya, dan diakui oleh dunia. Kemudian, hubungan antara satu sama lain diberkati oleh surga. Setiap iblis yang berani menentang dan menentangnya secara alami akan mengalami demoralisasi oleh iblis Qi dan mati karena kemalangan. Menatap kubah langit, Chu Xingyun akhirnya tahu mengapa Zulong akan sangat mencintainya. Meskipun Chu Xingyun adalah keturunan Zulong, setelah ia mendirikan Mozu, ia sudah menjadi seorang Mozu. Dalam hal identitas dan status, Mozu dan Longzu sebenarnya sebanding. Dengan napas panjang, Chu Xingyun melambaikan tangannya yang besar, sosoknya melintas, dan kembali ke Istana Naga Laut Nether. Menengadah, tulisan pada plakat besar di atas aula Istana Naga Laut Belanda telah mengalami perubahan yang luar biasa. Istana Naga Laut Nether yang asli berubah menjadi dua karakter ungu, Istana Ajaib. Di antara langkah-langkah, Chu Xingyun memasuki Istana Iblis, duduk di atas tahta leluhur iblis, menutup matanya dan bermeditasi. Setelah diakui oleh surga dan bumi, Chu Xingyun diresapi dengan energi surga dan bumi, dan memahami penyebab dan konsekuensi dari banyak hal. Naga dan iblis adalah dua ras paling kuat antara langit dan bumi. Di antara mereka, kekuatan naga adalah yang terkuat. Klan iblis dibentuk oleh kombinasi orc dan klan burung, mendominasi tanah dan langit, bahkan klan naga tidak bisa melawannya. Mulai sekarang, hukum langit dan bumi masih belum sempurna, dan kekuatan semua ras hampir abadi. Dengan berlalunya waktu, kekuatan ras iblis dan naga semakin kuat, dan kekuatan destruktif semakin tinggi dan semakin tinggi. Dunia ini, yang sudah tidak mampu menanggung kehancuran klan iblis dan klan naga, akan segera runtuh. Untuk melindungi diri mereka sendiri, surga dan surga dunia liar harus menggunakan berbagai cara. Pada awalnya, langit purba liar berhasil memprovokasi perang antara naga, burung phoenix, unicorn, dan 3 suku. Awalnya, di mata Huang Gu Tiandao, setelah perang seperti itu, ketiga suku itu layu pada saat yang sama, dan dunia dan bumi tidak lagi khawatir. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa, di bawah perang 3 klan, meskipun kekuatan 3 klan sangat rusak. Tapi setelah kekalahan, klan Phoenix dan Qilin bergabung. Dengan berlalunya waktu, klan Iblis bergabung dengan klan Phoenix dan klan Qilin telah menjadi semakin kuat, benar-benar menghancurkan klan naga. Mengikuti situasi saat ini, ras iblis akan segera mendominasi dunia dan menjadi ras tertinggi. Pada saat itu, semua sumber daya dunia telah dikumpulkan. Kekuatan klan iblis hampir hancur. Sebagai kehendak langit dan bumi, hal yang paling ditakuti adalah ras tertentu, yang memiliki kekuatan tirani untuk menghancurkan dunia. Oleh karena itu, Huang Gu Tiandao harus menggunakan metodenya lagi untuk memprovokasi perang antara iblis dan naga. Namun, saat pertempuran berlanjut, jalan surgawi dunia kelaparan juga menemukan bahwa klan naga tidak bisa menahan invasi sama sekali klan iblis sama sekali. Jika tidak ada yang dilakukan, maka kehancuran ras naga hanyalah masalah waktu. Setelah klan naga binasa, maka hanya ada klan iblis di atas seluruh dunia, dan semuanya tetap tidak berubah. Dalam keputusasaan, ketika Chu Xingyun mendirikan Demon Rache untuk menyeimbangkan Rache Dragon dan Rache Demon, surga dan bumi dunia kelaparan segera menerima dan mengenalinya. Terus terang, cara kuno kelaparan adalah takut bahwa ada terlalu banyak makhluk di dunia kuno kelaparan dan kekuatan mereka terlalu kuat. Khawatir bahwa mereka akan begitu kuat cepat atau lambat bahwa mereka akan menghancurkan dunia ini. Karena itu, pihaknya akan terus memancing pertempuran untuk membunuh kekuatan hidup di dunia kuno. Ketika keseimbangan antara klan naga dan klan iblis benar-benar hilang, Huang Gu Tiandao secara alami bersedia untuk menampilkan kekuatan terbesar ketiga untuk menyeimbangkan klan iblis dan klan naga. Dan, yang terpenting adalah, bunuh. Cahaya misterius yang turun dari surga bukan hanya hukum dan energi. Sementara mendapatkan hukum dan energi, iblis juga memikul misi membunuh jiwa dan menghancurkan semua makhluk. Dengan napas panjang, Chu Xingyun perlahan membuka matanya. Chu Xingyun tahu bahwa bahkan jika Huang Gu Tiandao sangat siap, itu akan tetap sia-sia pada akhirnya. Sejarah membuktikan bahwa dunia kuno ini akhirnya hancur, dan bahkan surga dunia kuno benar-benar hancur. Dari sini dapat dilihat bahwa cara surgawi dari dunia yang sepi bukan tentang mengkhawatirkan langit, tetapi kekhawatirannya dapat dibenarkan. Chu Xingyun tahu bahwa karena Heavenly Dao telah memberikan misi ini dan memberinya, maka dia harus memikul misi ini dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Meskipun, sejarah tidak dapat diubah. Namun semuanya tidak mutlak. Bahkan jika Anda tahu bahwa dunia akan dihancurkan, dunia akan hancur. Tetapi ada perbedaan dalam derajat setelah semua. Sejauh mana dunia ini hancur dan apa yang dunia pecah dapat diubah. Chu Xingyun tahu bahwa selanjutnya,
Demi surga, bumi, dan alam semesta, ia harus memerintahkan setan dan mencoba melemahkan kekuatan hidup iblis. Adapun naga, Chu Xingyun tidak perlu memindahkan suku naga. Di bawah pencekikan penuh klan iblis, tidak perlu iblis untuk menembak. Kalau tidak, klan naga akan benar-benar dihancurkan, dan itu adalah jenis pembunuhan semua ayam dan anjing. Klan naga benar-benar musnah, dan klan iblis itu sendiri tidak bisa melawan klan iblis sama sekali. Ketika Chu Xingyun akhirnya berhasil menembus. Sudah 400.000 tahun sejak Chu Xingyun melawan dunia ini. Setelah keluar dari bea cukai, Chu Xingyun memerintahkan iblis untuk keluar dari sarang dan memulai pukulan yang menghancurkan iblis itu. Sejarah membuktikan bahwa ketika klan iblis tumbuh hingga batasnya, itu akan menghancurkan dunia ini. Dalam hal ini, keberadaan klan iblis hanya berlebihan. Apapun yang membahayakan dunia satu sisi dan mengancam keamanan dunia pihak lain harus diselesaikan sesegera mungkin. Dengan perintah Chu Xingyun, yang pertama dikirim adalah tentara ikan iblis. Legion ikan setan sebenarnya bukan salah satu dari 9 kelompok klan iblis, tetapi diklasifikasikan sebagai prajurit lain-lain. Secara umum, korps ikan iblis tidak cocok untuk menyerang yang tangguh, tetapi cocok untuk membersihkan medan perang, memanen prajurit rakasa yang setengah mati, dan mereka yang beruntung kehilangan jaring. Jika pasukan ikan iblis adalah serangan utama, maka pasukan iblis akan dapat langsung menghancurkan seluruh pasukan ikan iblis dengan mengandalkan jangkauan-jangkauan. Hal paling mengkhawatirkan Chu Xingyun adalah bahwa klan iblis dapat terus membunuh beberapa juta, bahkan puluhan juta ikan iblis. Dengan cara ini, bahkan jika jumlah ikan iblis besar, saya khawatir tidak ada artinya. Namun, jika digunakan untuk membersihkan medan perang, menggigit ikan iblis sangat cocok. Memakan ikan, saya takut bahkan rambut akar tidak akan tinggal. Tujuan pertama Chu Xingyun dalam berbaris adalah laut luar dari Laut Nether. Chu Xingyun pensiun selama bertahun-tahun, panennya sangat besar. Setelah pencapaian leluhur iblis, Chu Xingyun dianggap nyata, dan ia benar-benar menguasai Laut Nether. Baru pada saat inilah Chu Xingyun akhirnya menyadari bahwa seluruh jajaran Laut Belanda terlalu dibesar-besarkan. Laut Nether mengacu pada seluruh dunia air tanah, yang terbagi menjadi 18 lapisan, total wilayahnya hampir sama dengan total luas dunia permukaan. Di antara mereka, tempat di mana keluarga Meraj awalnya tinggal, sarang tua dan markas keluarga Meraj di masa lalu, sebenarnya adalah laut luar dari Laut Nether dan lapisan air pertama. Sejak terakhir kali sarang klan Meraj ditemukan, itu telah menjadi wilayah klan iblis dan wilayah klan iblis. Sekarang setelah Dimenrache telah didirikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah secara alami memulihkan tanah yang hilang dan sepenuhnya mengendalikan Laut Nether di tangan Anda. Dalam lantai pertama Laut Nether, tenang dan damai. Pada saat ini, di dalam sarang tua keluarga Pantom ditempati oleh keluarga berang-berang. Keluarga berang-berang memiliki kekuatan tempur yang sangat biasa, tetapi jumlahnya sangat besar. Di laut bawah, ada keheningan mati, tidak ada banyak makhluk air, dan sumber daya yang kurang normal. Namun, sumber daya mineral di laut dalam, jauh di bumi, sangat kaya. Karena itu, setelah suku Otter menempati lantai pertama Laut Belanda, mereka akan dengan liar menambang biji untuk menyediakan sumber daya mineral yang diperlukan untuk pertempuran suku iblis. Tapi hari ini, ketika ratusan juta berang-berang melambaikan pungutan biji dan menambang biji logam di bawah laut, sebuah pusaran besar berdarah muncul di air laut. Di tengah-tengah pusaran besar berdarah, benda abu-abu berbulu, berasap meledak. Pada awalnya, keluarga berang-berang belum melihat apa itu. Tapi segera, zat abu-abu, seperti asap menyapu di bawah. Semua penambang dan tentara berang-berang, bahkan warga sipil, langsung berubah menjadi tulang putih, dan tersebar di lumpur di dasar laut. Melihat itu, asap abu-abu hitam meningkat dan wilayah laut yang tertutup juga semakin besar. Menghadapi adegan ini, keluarga berang-berang akhirnya menjadi waspada. Ini adalah serangan musuh. Bersenandung. Tiba-tiba, keong yang terisak terdengar jauh. Mendengar suara keong, di antara berang-berang, korps ular air yang bertanggung jawab untuk melindungi wilayah laut ini tiba-tiba berkumpul dengan kecepatan penuh dan bergegas menuju tambang. Tapi, semuanya sia-sia. Semakin banyak asap hitam keluar dari pusaran merah darah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, asap hitam itu sebenarnya bukan asap asli, melainkan ikan kecil berukuran tamparan dengan sisik hitam merah. Dibandingkan dengan keluarga berang-berang, yang tingginya lebih dari 2 meter dan tinggi dan gemuk, ikan-ikan kecil ini biasa-biasa saja. Namun, ketika ribuan ikan kecil seperti itu, atau bahkan ratusan juta mengalir keluar, semuanya benar-benar berbeda. Ratusan juta ikan iblis diliputi awan asap menyapu. Dimanapun mereka lewat, berang-berang yang tingginya 2 atau 3 meter dan kokoh dan gemuk tidak memiliki perlawanan sama sekali. Di bawah gigitan ikan yang dimakan iblis, kulit keluarga berang dimakan dan dibersihkan langsung, hanya menyisakan tulang putih, jatuh ke lumpur di dasar laut. Melihat bahwa sejumlah besar penambang berang-berang dibantai, akhirnya, pasukan ular air dari ras iblis tiba di sekitar pusaran berdarah. Pada saat ini, asap hitam yang terkondensasi oleh ikan iblis tidak menyapu.
Setelah menyembelih Vortex, lebih dari 30.000 penambang berang-berang ikan iblis yang dikelilingi oleh pusaran darah terus-menerus berputar, menjaga pusaran darah untuk mencegah pusaran darah dari kehancuran. Ketika Water Serpent Legion dari klan iblis tiba, asap hitam mengembang yang dikondensasi oleh ikan iblis tiba-tiba memiliki target. Bahkan, itu adalah legion iblis yang melahap ikan iblis. Pada saat ini, karena legion klan iblis telah muncul, apalagi yang harus dipertahankan. Selama korps ular air dari ras iblis ini ditelan, pusaran darah ini secara alami aman. Sebagai perang asing pertama Mozu, pertempuran ini secara pribadi diarahkan oleh Chu Xingyun. Dengan munculnya legion ular air, Chu Xingyun memberi perintah langsung. Seiring dengan perintah Chu Xingyun, korps ikan setan keluar dari udara, dan segera bergegas menuju korps ular air. Dilihat dari kejauhan, awan asap hitam menutupi langit dan diam-diam menyebar ke arah pasukan ular air. Segera asap abu-abu dan hitam melewati pasukan ular air diam-diam. Meskipun pasukan ular air telah menentang, dan perlawanan itu sengit. Bahkan dalam pertempuran, ribuan ikan iblis melahap terkubur di tangan tentara ular air. Tetapi melihat dari jauh, asap abu-abu hitam, seperti asap asli, secara diam-diam merendam dan menelan jutaan ular air. Ketika asap kelabu hitam melayang jauh dari lokasi Water Serpent Legion, tidak ada apa-apa di sana. Sejauh yang saya bisa lihat, kerangka ular putih salju jatuh ke lumpur di dasar laut. Dengan hanya satu wajah, Demon Fish Corps mengambil kurang dari 100 napas untuk benar-benar melahap jutaan ular air. Namun, meskipun waktunya sangat singkat di bawah pengamatan tingkat mikro Chu Xingyun, kerusakan legion ikan setan sebenarnya sangat besar. Dalam 100 jam, legion ular air benar-benar membunuh jutaan. Faktanya, Iblis Devouring Legion sebenarnya mati lebih banyak. Ada lebih dari 7 juta Iblis Devouring Legs. Dalam pertempuran ini, mereka mati di tangan Water Snake Legion. Meskipun di permukaan, ikan iblis tampaknya tidak rusak, dan tidak ada tubuh yang tersisa. Bahkan, mayat ikan iblis telah ditelan oleh ikan iblis lainnya. Pasukan ikan iblis, hanya ganas dan naluri, kebijaksanaan sangat rendah. Kecuali Chu Xingyun, yang dapat dikontrol melalui darah, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Korps Demon Fish bergegas keluar, bergegas menuju penambang berang-berang di kejauhan. Melihat sekeliling, di daerah penambangan terdekat ada jutaan penambang berang-berang, membawa tambang tinggi di tangannya, berdiri di sana dengan bodoh seperti seekor ayam. Bentuk berang-berang sedikit seperti tikus, tetapi jauh lebih besar dari ukuran tikus. Terutama monster berang-berang ini berukuran antara 2 dan 3 meter dan kuat. Fitur terbesar dari berang-berang bukanlah mereka dapat hidup di bawah air, tetapi cakar mereka, yang sangat mirip dengan manusia, memiliki 5 jari, sangat fleksibel, dan dapat menggunakan senjata dan peralatan. Karena itu, berang-berang selalu menjadi penambang bawah air iblis yang paling penting. Melihat jutaan Water Snake Legion, hanya dalam satu wajah, mereka langsung ditelan oleh ikan aneh, dan semua berang-berang tinggal di sana tanpa bergerak. Dalam suara yang jernih, kapak di tangan berang-berang itu jatuh satu demi satu di tanah. Kekuatan bertarung berang-berang sangat rendah, di mata mereka, jutaan ular air cukup untuk menekan mereka. Tapi sekarang, Water Snake Legion yang menakutkan dan tak terkalahkan di mata mereka, bahkan tidak mengangkat ombak dan langsung ditelan oleh ikan-ikan aneh itu, yang membuat mereka langsung terpana. Bahkan monster yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh Water Snake Legion, ketika mereka bertemu mereka, apa yang mereka gunakan untuk melawan. Selain itu, semua penambang berang-berang melihat dengan jelas. Sebelum kedatangan Legion Ular Air, puluhan ribu penambang berang-berang yang berada di dekat pusaran darah juga langsung diberi tulang oleh ikan-ikan aneh itu. Mengerikan. Ini sangat menakutkan. Dalam menghadapi pasukan yang begitu mengerikan, apalagi semua berang-berang melawan, dan bahkan berjalan dan berbalik untuk melarikan diri. Dalam serangkaian suara teredam, semua berang-berang membuang ranjau dan berlutut di dasar laut, bersujud seperti bawang putih. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening. Awalnya, serangan ini, Chu Xingyun tidak berniat untuk menangkap. Bagaimanapun, keberadaan klan iblis memiliki ancaman fatal bagi dunia. Selain itu, ikan iblis juga membutuhkan banyak darah iblis untuk memperkuat kekuatannya sendiri dan meningkatkan kekuatan dan keadaannya sendiri. Tetapi pada saat ini, menghadapi puluhan ribu penambang berang-berang, Chu Xingyun ragu-ragu. Berang-berang bukanlah monster yang kuat. Selama ratusan juta tahun, ras berang-berang telah menjadi ras yang rentan yang telah diperbudak dan dieksploitasi. Jika hanya ada berang-berang yang tersisa di dunia ini, maka tidak ada keraguan bahwa dunia ini akan sangat aman. Berang-berang itu baik hati dan tidak mudah dilawan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan dan kekuatan terkuat, mereka tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi perang. Naga, orc, dan burung berbeda, agresivitas mereka terlalu kuat, dan ancaman terhadap dunia ini terlalu besar. Suku berang-berang itu begitu baik, tidak terbantahkan, dan dieksploitasi, ditindas, dan diperbudak selama bertahun-tahun, mengapa mereka harus dibunuh sepenuhnya? Dan yang paling penting, keluarga berang-berang memiliki tangan yang sangat fleksibel seperti manusia, yang mustahil bagi makhluk bawah laut lainnya.
Selama ratusan juta tahun, suku berang-berang telah menjadi penambang bawah air terbaik dari suku iblis. Jika suku berang-berang dapat ditundukkan dan menjadi penambang iblis, maka baju besi pasukan iblis tidak lagi harus khawatir tentang kekurangan biji. Di antara pikiran, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi diam-diam bersukacita, untungnya dia yang bertanggung jawab atas pertempuran ini. Kalau tidak, jika digantikan oleh perintah orang lain, Anda tidak bisa mengendalikan ikan iblis ini. Setelah ikan iblis dilepaskan, maka segala sesuatu yang tentara ikan iblis telah lulus, kecuali tulangnya, tidak akan meninggalkan apa-apa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.